Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang Microsoft Word, yaitu pada tab Insert. Di mana di dalam tab Insert ini terdiri dari grup, table, illustration, header and footer, dan simbol. Ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita ingat dulu di tab Insert sendiri terdiri dari table. Grup table ini digunakan untuk membuat dan memodifikasi tabel. Yang kedua yang akan kita bahas di illustration, ya, grup illustration itu digunakan untuk menyisipkan berbagai macam ilustrasi seperti picture, online picture, shape, smart art, graphic, card, atau screenshot. Dan lanjutnya yang kita bahas nanti adalah header, footer, di mana header footer ini terdiri dari header footer dan back number. Header dan footer itu merupakan catatan yang terdapat di atas atau di bawah dokumen. Sedangkan back number itu nomor halaman. Pada pembahasan yang keempat akan membahas tentang equation dan simbol. Equation adalah rumus-rumus matematika yang bisa kita tuliskan di Word. Sedangkan simbol itu berupa simbol-simbol atau karakter yang sudah ada di Word. Oke, kita bahas lebih detail lagi yaitu di grup tabel. Di situ kita bisa membuat tabel. Ada dua cara untuk membuat tabel. Paling tidak yang pertama, langkah untuk cara yang pertama adalah klik tabel insert, klik tab insert ya. Klik kiri di insert di tab insert akan muncul seperti di gambar. Lalu klik tabelnya. Di situ ada grup tabelnya. Terus blok area insert tabel sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini kita bisa mengeblok ini daerah sini untuk sesuai kebutuhan kita. Adapun untuk kotak-kotak yang arahnya ke kanan itu disebut dengan baris atau row. Ini berarti baris pertama. Kalau kotaknya ke bawah itu disebut dengan kolom atau kolom. Ya, ini bagiannya, jadi kita sesuaikan baris dan kolomnya berapa. Kalau barisnya ada 3 berarti ditarik ke bawah sebanyak 3. Kalau kolomnya ada 5 ditarik ke kanan sebanyak 5. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada bagian di insert tabel ini yang pertemuan antara baris dan kolom atau kita tulis C itu adalah namanya cell, yaitu pertemuan antara baris dan kolom. Dia berupa kotak ya. Ini cara yang pertama disesuaikan itu. Terus cara yang kedua, Anda juga bisa menambahkan dengan cara klik tab insert, langsung berikutnya table. Setelah itu insert table yang ada di bawah ini. Kita klik ini, insert tabelnya, maka akan muncul tampilan untuk uh, Windows-nya, tampilan fiturnya seperti ini. Ada insert table, di situ ada table size, ada number of column, isikan jumlah kolom yang akan dibuat. Sedangkan yang kedua, number of row, isikan jumlah baris yang akan dibuat di tabel tersebut. Ini secara teorinya seperti itu, nanti secara prakteknya bisa dilihat di video ini juga ya. Setelah itu kita menambahkan kolom atau baris dalam tabel. Jadi kalau kita sudah punya baris, mempunyai tabel, kita akan menambahkan baris atau kolom. Caranya yang pertama adalah letakkan kursor pada salah satu sel tabel yang ada, lalu klik kanan. Ini yang pertama sudah ada tabelnya. Terus berikutnya diklik kanan, akan muncul ini tampilannya. Kan seperti itu. Setelah itu klik kiri pada insert. Nah, diklik kiri ini, isinya dipilih, klik kiri, akan muncul langkah yang ketiga, yaitu ada pilihan ya. Ada option untuk memilih mau menambah baris atau kolomnya. Di situ ada 4 option ya. Tinggal dipilih salah satunya. Untuk keterangannya, yang pertama insert column to left break berarti kita akan menambahkan kolom di sebelah kiri dari kursor, letak kursor. Terus yang B, insert column to B right berarti kita menambahkan kolom di sebelah kanan dari letak kursor. Yang ketiga C itu insert row above atau tambahkan baris di atas. Yang D sendiri yang D ini ya, insert row below berarti kita akan menambahkan baris di bawah kursor. Seperti itu untuk menambahkan kolom atau menambahkan baris.
Setelah menambahkan dan menambahkan kolom dan baris, kita juga bisa menghapusnya. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Langkah yang pertama, blok dulu kolomnya. Ini kalau kolom, di blok kolomnya. Setelah itu klik kanan ya, klik kanan pada blok tersebut akan muncul tabelnya seperti ini. Setelah muncul itu pilih yang ketiga delete kolom, klik delete kolom. Maka kolomnya akan terhapus. Di sini ada 4 kolom, akan dihapus satu menjadi 3 kolom. Bagaimana untuk menghapus baris? Caranya mirip dengan kolom yang diblok, berarti barisnya. Langkah 2 dan 3. Langkah 2 di blok, terus ke kanan, delete-nya delete row ya di situ. Kalau yang baris. Jadi kalau yang baris ini, langkah yang ketiga yang di delete adalah delete row. Berikutnya setelah menambahkan baris atau kolom menghapusnya, lalu apakah kita bisa menjadikan satu antar sel di dalam tabel? Di sini kita bisa menghilangkan untuk ini ada 3 sel ya, 3 sel ini kita jadikan satu. Caranya dengan di merger. Ini juga sama untuk nama siswa kita akan jadikan satu, nomor juga akan kita jadikan satu. Langkah yang pertama tentunya di blok dulu untuk sel yang akan dijadikan satu, diblok jadi satu. Setelah diblok jadi satu, klik kanan, nah, akan muncul fitur seperti ini. Setelah muncul fitur itu, pilih delete ya. Pilih merger cell, di merger ya atau dijadikan satu. Maka sel tersebut akan menjadi satu. Yang berikutnya mengubah posisi hurufnya. Dari kondisi hurufnya ini hasil dari merge tadi ya. Jadi untuk yang atas itu sudah berubah jadi satu sel dari 3 sel. Terus nama itu dari 2 sel jadi satu sel. Lalu bagaimana mengatur posisi huruf di dalam tabel tersebut? Yang pertama, blok dulu yang akan kita atur di sini. Misalkan yang akan diatur adalah nomor dan nama siswa. Kita akan mengatur di posisinya menjadi di tengah. Menjadi posisi itu di sini di tengah. Untuk menjadikan itu, selanjutnya setelah di blok, Anda klik layout di tab ya, di atas itu ada layout. Terus pilih pada alignment, yang ketiga pilih alignment, pilih center karena di sini opsinya center. Apakah hanya untuk center saja? Tidak. Ternyata untuk alignment itu menyediakan sampai 9 posisi huruf di tabel. Yang atas itu namanya list top. Terdiri dari left, center maupun right. Kalau left berarti sebelah kiri ya, rata kiri, center di tengah, right di rata kanan. Lanjutnya yang di tengah itu ada center. Centernya ada yang kiri, rata kanan maupun center di tengah. Dan yang ketiga ada button atau di bawah. Bawah rata kiri, rata tengah atau rata kanan. Untuk grup tabel berikutnya setelah dibuat tadi untuk pengaturan hurufnya sudah jadi. Lanjutnya bagaimana agar tabel tersebut terlihat cantik. Maka untuk mempercantiknya, klik kiri tabel yang akan dipercantik. Setelah itu akan ada layout ya. Layout. Di sebelahnya ada desain. Maka pilih desain. Untuk desain, setelah diklik desain, Anda bisa memilih berbagai option di desain yang disediakan. Lalu diklik kiri sesuai kebutuhan Anda. Nah, untuk melihat lebih jauh pilihannya, Anda bisa klik buttonnya ya. Klik kiri untuk perbanyak pilihan stylenya. Praktek kali ini kita akan membuat tabel seperti contoh di depan ini. Di sini sudah kita berikan contoh untuk tabelnya ya. Cara membuatnya tentunya kita tentukan dulu dari tabel tersebut baris dan kolom dari tabel yang ada. Ini untuk tabel ini namanya satu baris ya. Baris 1, terus yang ini namanya baris 2, terus yang ini namanya baris 3, ini namanya baris 4. Jadi tabel ini terdiri dari 4 baris. Lalu kolomnya berapa? Kolomnya ini, kolomnya yang ke bawah ini kolom 1, yang ini kolom 2, yang ini kolom 3, kolom 4, kolom 5. Jadi kita akan membuat barisnya 4, kolomnya 5. Caranya
letakkan kursor pada tempat yang akan kita buat tabelnya. Setelah itu klik tab insert. Di situ ada table. Nah, klik query table. Nah, kita bisa gunakan kotak-kotak yang ada di atas. Jadi di kotak atas itu tadi barisnya ada 4, ke bawahnya ada 4, terus dan kolomnya itu ada 5. Nah, seperti 5 kali 4. Kita klik seperti itu. Nah, ini bisa buat seperti itu, atau Anda bisa gunakan cara yang kedua, kursornya letakkan di tempat yang kita buat tabelnya. Cara yang kedua, klik insert, terus table. Di sini ada insert table. Ketika menggunakan ini, tinggal masukkan number of kolomnya, jumlah dari kolomnya. Tadi jumlah kolomnya 5. Terus number of row-nya atau barisnya. Ini barisnya dibuat 4. Klik OK. Setelah dituliskan, klik OK. Akan didapatkan seperti ini. Lalu bagaimana mengaturnya? Agar sesuai dengan atas, kita bisa mengatur ini untuk ukurannya. Digunakan pojok kanan bawah, ya, itu di klik kiri, tahan, tarik. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Terus atur kondisinya ini seperti ini. Klik kiri di garisnya, terus tarik ke kiri. Klik kiri, tahan, klik ke kanan seperti ini ya. Ini yang ini klik ke kanan, yang ini klik kiri, tarik ke kanan. Sekarang kita tinggal mengisi dari tabel tersebut ya. Kita isi tabelnya. Cara mengisinya tinggal diketikkan langsung di situ ya, mulai dari nomor, nama, terus ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, sehingga dapat seperti di depan ini. Kita samakan untuk tabelnya. Oke, sama seperti itu. Ini untuk tabel yang atas dan bawah. Pertama membuat tabel. Lalu bagaimana ketika kita mau menambahkan tabel atau menambahkan baris? Kita blok di salah satu selnya, kita mau menambahkan baris ini. Anda klik kanan, terus pilih insert. Di situ ada 4 pilihan. Insert kolom berarti kita menambahkan kolom di kolom tulis, berarti sebelah kanan ya, kiri ya. Terus yang bawahnya insert kolom to right, sebelah kanan kolomnya. Yang kita tambahkan adalah baris. Baris berarti row. Insert row above. Row above itu kita coba ya, row above, terus insert below. Below itu di bawahnya. Klik below. Nah, karena tadi kursornya di atas di nomor, kalau di below berarti dia akan menambahkan di bawahnya. Ini menambahkan baris. Lalu kalau menambahkan kolom bagaimana? Sama ya. Kita bisa menambahkan kolom di sini ulangan, terus klik kanan, pilih insert. Terus kalau menambahkan kolom di sebelah ulangan 2, sebelah kanannya, maka pilih insert kolom right, sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana mendelete-nya? Kita bisa mendelete dari kolom ini, di blok saja kolomnya. Setelah itu klik kanan, delete. Oke. Itu menambahkan baris, menambahkan kolom, terus berikutnya mendelete kolom. Kalau mendelete baris sama dengan mendelete kolom. Selanjutnya dari sini kita akan membuat mergernya. Kita akan membuat merger. Kita copy dulu ini untuk ulangannya. Oke. Itu ini kita buat merger. Nanti di sini akan kita ganti dengan nilai. Kita merger, kita satukan antara ini sel ulangan 1, sel ulangan 2, dan sel ulangan 3. Caranya di blok pada sel yang akan kita merger, terus klik kanan, pilih merger cell. Nah, ini kita beri judul nilai. Oke, nilai. Selanjutnya di bawah nama itu ada sel yang kosong ya, kita jadikan satu agar jadi satu. Ini nama dan sel yang kosong, kita merger, klik kanan, merger. Oke, untuk nomor dan di bawahnya juga sama, kita jadikan satu, di merger. Sudah di merger, sudah bisa menyatukan sel-sel. Selanjutnya menata tulisannya agar tulisan tersebut berada di center. Maka kita blok untuk yang ingin dijadikan center. Kita blok ini. Setelah di blok, tulisannya akan kita jadikan center. Terus Anda bisa menggunakan di sini layout ya. Di layout klik kiri, layout. Klik kiri layout, di situ ada alignment. Di sini ada jenis-jenisnya, mulai dari list top left ini berarti sebelah kiri. Kalau yang ini top center di tengah nantinya. Kalau yang ini di tengah, di atas tapi sebelah kanan.
yang kita ambil adalah center. Center itu yang di tengah ini. Center, oleh center. Nah, demikian untuk tulisannya dia akan berubah di tengah semua. Itu terus bagaimana kalau angkanya ini kita jadikan di tengah, sama aja. Di blok dulu selnya, terus di sini klik center. Nah, seperti itu. Lanjutnya setelah bisa mengatur font yang ada di dalam tabel, kita mengatur untuk desainnya. Anda klik pada ini, pada tabelnya, terus pilih desainnya, klik desain, klik kiri. Di situ akan ada berbagai macam desain yang disediakan ya. Kita bisa mengatur sesuai keinginan kita desain yang kita butuhkan. Nah, ini contoh dari desainnya seperti ini. Kita bisa mengaturnya, diberi warna langsung seperti itu. Ini desainnya banyak, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan kebutuhan. Oke, yang bagus yang mana ya? Mendesain. Oke, seperti ini misalkan. Ini sama, kita kalau kita ganti ini, boleh seperti itu. So, kita atur di modifikasi, tinggal klik modifikasi tabel. Nah, di sini akan ada untuk pengaturan garisnya. Garisnya tinggal diatur di sini di bordernya. Kalau mau dibuat garisnya all border. Oke. Nah, itu di modifikasi, klik apply pada sini. Modifikasi, modifikasi di proses seperti ini, formatnya, klik OK. Nah, dia sudah sesuai. Ini namanya belum center, kita kembalikan ke center ya. Kalau jadikan center, tadi di layout ya, layout center. Oke, seperti itu. Ini contoh membuat tabel terus memodifikasi tabel. Oke, berikutnya kita bahas group illustration, yaitu menyisipkan gambar. Bagaimana cara menyisipkan gambar? Tentunya sediakan dulu teks yang akan disisipkan gambarnya. Setelah itu gambarnya juga sudah harus siap ya. Langkah pertama itu. Langkah berikutnya klik kiri pada tab Insert. Selanjutnya akan muncul menuju ke suatu group illustration. Nah, pilih yang berikutnya adalah klik picture ya, klik picture. Setelah itu akan muncul tabel insert picture-nya yang keempat. Terus klik gambar yang akan disisipkan dan terakhir adalah klik insert. Maka gambar akan tertampil di Microsoft Word. Setelah membuat menyisipkan gambar, lalu bagaimana mengatur gambarnya? Kalau mau mengatur ke dalam posisi gambar, di situ kita bisa melakukan langkah berikut, klik kiri gambar, lanjutnya ke klik format di atas ya, di tab itu. Setelah klik format akan ada position. Klik position akan muncul beberapa alternatif positionnya. Pilih salah satu yang kita inginkan. Di position ini dibagi menjadi 3 kategori, top halaman atau di atas halaman. Terus yang kedua ada bagian middle atau di tengah halaman, dan yang terakhir bottom atau di bawah halaman. Pengaturan adalah mengatur posisi gambar terhadap teksnya. Kalau tadi di terhadap halamannya, sekarang kalau terhadap teks bagaimana caranya? Sama, yaitu klik kiri gambar, klik format ya. Setelah klik format, terus klik warp text. Setelah warp text, terus ada pilih salah satu option yang ada di warp text tersebut. Adapun jenis warp text yang pertama ada inline white text, artinya posisi gambar sejajar dengan teksnya. Yang kedua square text mengelilingi gambar membentuk bujur sangkar. Yang ketiga text mengelilingi gambar sesuai bentuk gambar. Behind text artinya gambar nanti berada di belakang teks. Ada juga in front of text, artinya nanti gambarnya menutupi teks ya, atau gambar berada di depan teksnya. Yang keenam top and button, berarti gambar membagi teks berada di atas atau di bawah dari kursor yang kita tentukan di gambar tersebut. Ada draw, artinya teks mengelilingi gambar sesuai bentuk gambar, atau more layout. Kalau more layout itu merubah posisi sesuai dengan keinginan. Praktek menyisipkan gambar. Dalam menyisipkan gambar, kita perlu menyiapkan teks
terlebih dahulu dan juga gambarnya. Untuk di sini sudah ada teksnya, kita masukkan, sisipkan teksnya berada di Andanya. Setelah Anda, kita masukkan dulu untuk gambarnya, klik insert, terus pilih di group illustration, ada picture, klik kiri, tentukan gambar yang akan kita masukkan, terus klik insert. Nah, dia gambarnya sudah tampil. Ini memasukkan. Lalu bagaimana mengatur posisi gambar tersebut? Anda bisa klik kiri pada gambar ini, terus ada format, klik format. Di situ ada position. Position ini merupakan letak gambar terhadap halamannya. Ini sebelah kiri halaman atas, ini di tengah, di atas, yang ini sebelah kanan atas atau bagian top right. Kalau mau center, gambarnya diberikan center di sini untuk dijadikan di center teksnya, di center halamannya. Yang ini sebelah kanan dari center, ini sebelah kirinya atau leftnya, left middle ya. Terus yang bisa, kita juga bisa ngatur di bawah seperti ini. Kita ambil yang center dulu ya. Oke, center, klik kiri, pilih seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini terhadap position terhadap halamannya atau terhadap teks secara keseluruhan. Bagaimana kalau gambar ini kedudukannya terhadap teks yang di sekitarnya? Maka yang diambil ada word tag. Di dalam menu word tag ini kita bisa memilih inline tag, artinya gambar itu akan sejajar dengan tadi letak kursor pertama di gambar tersebut. Setelah itu ada juga square, nih bentuknya square. Kalau yang ini text, terus ini draw. Kalau top and down itu di atas atau di bawah dari tulisan tadi. Tadi kursornya di depan Anda, ini di atas jadinya ya. Klik terus. Berikutnya kita juga bisa menjadikan gambar tersebut sebagai background. Anda pilih ke behind text, dia akan menjadi background. Atau Anda pilih in front text atau di depan teks. Jadi gambarnya di depan teksnya. Seperti itu. Itu untuk pengaturan dari gambar, mulai menyisipkan dan mengatur posisi gambar. Jangan lupa subscribe dan di Selain di Group Illustration untuk menyisipkan gambar, kita juga bisa membuat grafik. Bagaimana membuat grafik? Langkahnya yang pertama klik tab Insert, yang kedua klik Cards. Nah, Cards itu untuk membuat grafiknya. Di situ akan disediakan berbagai macam bentuk ya, ada kolom, line, pane, pilih salah satunya jenisnya. Setelah itu klik OK, maka gambarnya akan terbentuk. Tentunya kita harus mengatur grafik atau gambar cards-nya. Bagaimana mengaturnya? Yang tentunya nanti ketika diklik gambar akan muncul tampilan Excel. Nah, inilah yang akan kita atur mulai dari edit di lembar Excel tersebut. Mulai di blok untuk tulisan kategorinya disesuaikan, terus seriesnya, dan yang terakhir isi dari setiap selnya. Maka nanti grafiknya akan terbentuk. Kalau belum ada judulnya, Anda bisa membuat judul grafik tersebut dengan di langkah yang pertama tentunya diklik grafik, lanjutnya diklik layout, diklik grafik, terus layout, klik cut title ya, di layout terus klik cut title, lanjutnya pilih salah satu option yang diinginkan. Praktik membuat grafik di Word. Yang pertama kita letakkan kursor pada tempat yang ingin dibuat grafiknya. Setelah itu klik kiri insert ya, di tab insert. Lanjutnya lihat di Group Illustration ada tab. Oke, klik kiri cut. Di sana akan kita bisa tambahkan beberapa jenis dari grafik, mulai dari kolom atau grafik kolom ya seperti ini. Ada juga yang lain atau garis ya, grafik garis, atau garis lingkarannya, grafik lingkaran atau diagram lingkaran, maupun cut table atau areanya. Jadi di sini kita akan mendapatkan berbagai macam jenis grafik. Kita gunakan grafik kolom, pilih modelnya. Ini mulai sebelah kiri ada garis kolom, ada kolom
tag kolom. Nah, kalau daftar kolom itu berdampingan antara variabel 1 dengan 2, yang ini atas bawah ya. Kalau yang ini ada 3 yang dimensi ya, kita pilih yang 3 dimensi, klik OK. Nah, akan muncul untuk grafik yang akan kita buat, tabel grafiknya dan juga tabelnya. Di mana tabel ini merupakan input dari grafik tersebut. Di sini ada kategori, nah di grafiknya itu ada kategori 1, di tabelnya juga ada berupa kolom yang pertama itu kategori 1. Kita beri nama ini untuk senja, nama anak ya, misalkan kategori nama anak. Misalkan kita kasih nama Andi. Anak yang kedua Budi. Anak yang ketiga Cinta. Anak yang keempat Didi. Oke, akan kita lihat di situ untuk kategori yang bawah dia akan berubah menjadi Andi, Budi, Cici, dan Didi. Ini untuk kategori. Kita bisa langsung merubahnya. Terus berikutnya di sini ada seri. Seriesnya ini merupakan jenis. Kalau misalkan di sini adalah nilai ulangan, misalkan ini ulangan matematika ya. Ulangan matematika, ulangan mat. Nah, yang sebelah kanannya bahasa Indonesia DI misalkan, terus sebelah kanannya bahasa Inggris, yang ini bahasa Indo. Maka akan kita dapatkan untuk yang matematika ini kita rubah nilainya menjadi 100 misalkan. Ulangan Andi 100. Nah, dia berwarna yang biru ya, berarti untuk ulangan matematika dilihat dari warna birunya. Jadi nanti untuk warna biru itu menandakan untuk ulangan matematika. Ini 80 untuk Budi misalkan, terus Cinta itu 70, terus berikutnya Didi 90. Selanjutnya kita edit lagi untuk bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia? Warnanya itu merah ya, merah. Kita isi nilainya 90 misalkan untuk Andi, terus 88, ada 90, sini 70 misalkan Didinya. Sedangkan untuk yang lain yaitu bahasa Inggris, nah, sebelah mana yang warna hijau Bapak, kita lihat dia akan berubah. Ini 90, 80, 75, 90. Oke, nah ini cara membuatnya seperti itu. Ini untuk menginputnya tinggal di tabel Excel-nya ya. Kita hilangkan tabelnya, klik close. Kalau mau mengedit kembali, diklik pada grafiknya, klik kiri atau klik kiri double klik ya, klik kiri 2 kali. Nanti akan muncul desain di situ. Nah, lanjutnya untuk mengatur datanya, kita select datanya, ini klik select datanya. Nah, dia akan muncul kembali ke select data, diinput kembali, atau Anda langsung klik saja. Anda langsung klik saja pada tabel, terus di situ ada desain, ada edit data. Nah, langsung mengedit datanya. Kita tutup. Berikutnya memberikan judul pada tabel. Caranya di sini sebetulnya sudah ada ini ya, ada kapitalnya. Jadi ini tinggal kita ganti saja di blok, terus berikan judul grafik ulangan. Oke, seperti itu. Kalau mau memodifikasi di sini cut style-nya juga banyak. Kita tinggal mengambil sesuai dengan keinginan kita ya, cut style. Grafik ulangan sudah ada judulnya. Kalau belum muncul judul, kebetulan ini yang diambil tadi untuk grafik yang sudah ada judulnya. Kalau belum ada judulnya, maka Anda bisa mengatur kembali nanti di menu yang ada judulnya. Nanti akan ada pilihan untuk penambahan judulnya, add cut element. Anda bisa akses ini. Aksen ini berarti sumbu X-nya ya. Ini capital berarti dia situ. Selanjutnya kita bahas di grup header dan footer, yaitu membuat header. Header sendiri merupakan catatan yang terdapat di atas
dokumen. Ini bisa kita lakukan dengan cara diklik tab insert, lanjutnya akan cari header ya, di group header and footer, klik header, akan muncul option pilihan, mulai dari blank, ada blank tricolumn, ada blended, Austin. Nah, itu pilih salah satu posisi yang diinginkan. Kalau yang di blank berarti dia nanti footernya di sebelah kiri atas. Kalau blank tree berarti ada 3 isian yang bisa kita tulis. Agustin ada sebelah kiri atau menggunakan blended ada warnanya seperti itu. Ketika sudah diambil, ditulis, dipilih salah satunya, berikutnya kita tinggal menuliskan headernya. Contohnya ini, headernya tinggal dituliskan. Nah, untuk mengedit header, Anda bisa klik dengan cara langkah yang tadi, tapi nanti diklik edit header ya. Kalau mau menghilangkan, ya klik remove header atau menghapus header. Selanjutnya, membuat footer. Footer sendiri merupakan catatan yang terdapat di dalam dokumen yang di bagian bawah ya. Langkahnya, klik tab insert, terus akan muncul jendela untuk di insert itu ada group header and footer, pilih footernya, pilih salah satu bentuknya, terus yang keempat tentunya diketikkan untuk footernya. Dan ketika ingin mengedit, diklik edit footer, kalau mau menghapus, klik remove footer. Oke, di group header yang terakhir itu membuat page number atau membuat nomor halaman. Caranya pertama tentu klik insert, tab insert, lanjutnya pilih page number. Di situ ada 4 pilihan ya. Pilih salah satunya di top berarti di atas, terus button di bawah seperti itu. Setelah dipilih salah satu, pilih dari pilihan tersebut akan ada pilihan lagi letaknya di sebelah kiri, sebelah kanan atau di tengah seperti itu. Langkah yang keempat. Kita ingat di page number itu bisa diatur dengan format page numbernya ya. Kalau mau menghapus ya di remove page number. Praktek pembuatan header, footer maupun page number. Oke, kita siapkan dulu untuk dokumennya. Di sini ada 2 halaman ya. Dokumennya ada 2 halaman. Kita mau membuat header, yaitu catatan di atas. Header ini kita bisa gunakan untuk membuat kop dari surat itu sendiri. Jadi di sini kalau cukup membuat 1 kop, nanti untuk halaman berikutnya dia akan ada kopnya di sini. Oke, cara membuatnya, terus pertama letakkan kursor pada tempat di dokumennya. Jangan lupa terus klik insert, tab insert, akan muncul untuk group header dan footer. Di sini ada header ya. Di situ ada beberapa header yang sudah disiapkan. Ada blank, ada blank tricolumn atau Agustin. Di sini ada berbagai macam sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ambil untuk yang blank aja. Nah, ini berarti siap untuk ditulis di sini. Tinggal dituliskan untuk catatan yang ada di atas. Nah, catatan di atas pada dasar surat itu cenderungnya menggunakan sebagai kop. Maka kita ambil untuk kopnya, kita copy aja di sini. Ini copy dulu untuk kopnya, copy, masukkan ke sini ke headernya. Oke, dengan demikian kita lihat di dokumen yang kedua dia juga akan ada headernya aktif seperti itu ya. Kita klik kiri pada dokumen yang aktif, ini sudah ada headernya. Kalau kita mau membuat halaman berikutnya, dia pasti akan ada kopnya juga. Jadi halaman ketiga walaupun kosong, dia sudah ada kopnya karena ada headernya. Lalu bagaimana membuat folder? Folder itu kan catatan di bawah. Itu sama langkahnya. Letakkan pada halaman yang ingin kita buat foldernya, terus klik insert, klik kiri, pilih folder, klik kiri, terus pilih sesuai dengan keinginan kita pilihan dari foldernya, klik. Oke. Ini surat, kita tulis ini surat penting. Maka dalam setiap halaman akan ada tulisan ini surat penting. Ini catatan di bawah ya, atau folder ini surat penting. Nah, itu untuk folder. Lalu bagaimana kalau menghapus atau menghilangkan folder? Kita klik kiri, double klik pada bagian bawah ya, ini untuk mengaktifkan foldernya. Kalau mau mengaktifkan lembar kerjanya atau halamannya, diklik pada area lembar kerjanya, klik kiri double.
Nah, berarti untuk voternya itu tidak aktif dan hiddennya juga tidak aktif. Nah, untuk menghilangkan voter, diaktifkan dulu untuk voternya, terus Anda blok, terus di delete. Nah, seperti ini, maka untuk voternya hilang. Atau Anda bisa menggunakan di insert ini ya, folder, remove folder, klik remove folder. Nah, foldernya sudah hilang. Untuk folder, lanjutnya ke pemberian nomor halaman, yaitu menggunakan pick number. Letakkan kursor halamannya, terus pilih pick number. Di situ ada beberapa pilihan. Top of rig berarti di atas ya, button itu di bawah. Kalau pick matching sesuai dengan keinginan kita, current position, posisi yang dimungkinkan. Biasanya halaman berada di bawah atau menggunakan button of pick. Oke, letakkan di sebelah kanan ya, kiri bawah, kanan bawah. Nah, di sini sudah ada untuk pick numbernya, nomor halaman 1, di sini ada halaman 2, halaman 3, itu selalu langsung berurut. Kalau kita hilangkan di sini, maka dia juga akan hilang untuk pick number yang di atasnya. Nah, seperti itu. Ulangi, klik insert, klik pick number, posisinya diklik, nah, akan muncul halamannya untuk nomor halamannya. Kemudian untuk praktek membuat header, footer maupun pick number. Grup terakhir untuk insert, tab insert itu membahas grup simbol, yaitu membuat equation. Equation digunakan untuk menuliskan rumus. Caranya, klik tab insert, terus pilih equation, pilih salah satu dari option yang ada di equation tersebut, lalu berikutnya pilih struktur yang disesuaikan. Ya, di situ akan muncul struktur, ada mulai pecahan, pangkat, akar, atau integral, ada limit, ada juga matrik dan sebagainya. Pilih salah satu, baru diketikkan. Yang kelima, diketikkan dari rumusnya. Selain ini, kita juga bisa dengan bantuan ini ya, insert new question, itu untuk rumus baru. Kalau mau menulis langsung dengan mouse, Anda klik equation ini. Jadi akan muncul seperti ini, tinggal dituliskan, nanti akan muncul rumusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di grup simbol juga bisa membuat mengambil simbol ya. Simbol sendiri adalah simbol dan karakter spesial. Langkahnya klik insert, klik simbol, pilih salah satu simbolnya. Kalau ingin lebih dari simbol yang ada belum terdapat, maka klik more simbol ya. Praktek membuat rumus matematika dan simbol. Pertama, kita tentukan untuk letak rumusnya di tempat halamannya. Berikutnya diklik insert, klik kiri pada tab insert. Selanjutnya Anda pilih di grup simbol. Di situ ada equation dan simbol. Equation ini berarti membuat rumus ya. Klik equation, terus pilih sesuai dengan keinginan kita bentuknya. Kalau bentuknya dalam bentuk A sama dengan BR, ya langsung ditulis saja, dia akan tulisannya seperti itu, bisa dengan A. Kalau kita mau membuat baru, diletakkan di tempat yang baru, terus ulangi lagi, insert, terus klik equation, pilih new insert. Di sini sudah disediakan tempat untuk menulis rumus. Selanjutnya ketika sudah ada, tinggal formatnya di struktur ini. Kalau ini fraction untuk pecahan, script untuk pangkatnya, radical untuk akar, ada integral, ada jumlah, ada juga bentuk limit ya. Jadi sesuai dengan kita misal mau menulis pecahan di fraction ini, terus dituliskan 1, diklik sini 2 ditambah dengan panggilan berpangkat, ini misalkan 3 dipangkatkan 5. Jadi seperti itu ya, dipangkatkan 5. Terus dikurangi akar pangkat 3 dari 50. Ini untuk menulis rumus dengan menggunakan equation. Di sini ada simbol-simbol yang dibutuhkan. Seperti itu untuk menulis equation. Selanjutnya bagaimana untuk menulis simbol? Kalau simbol lebih mudah lagi ya.
apa simbol, klik insert, terus pilih simbol. Di situ ada simbol, di sini ada berbagai macam jenisnya. Misalkan di situ ada alfa, oke sini alfa. Kita mau menuliskan lagi simbolnya, ada alfa, kita tuliskan simbol yang selain di sini, maka more simbol. Nah, di situ dicari untuk simbol yang sesuai dengan keinginan kita, tinggal dipilih. Kalau sudah ketemu, kita pilih dengan plus, ya sudah ada. Oke, demikian untuk materinya kali ini, yaitu tab Insya pada Microsoft Word. Tentunya Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.